Selamat Minggu Palma, saudari-saudaraku yang kukasihi. Dan pada kesempatan mimbar agama Katolik ini, saya ditemani oleh Romo Dedi SDB, Romo Iwan, Romo Marcel. Dan pada kesempatan ini, Injil karena ada dua, dan yang kedua kisah sengsara itu panjang, tidak dibacakan. Tapi mari kita persiapkan diri kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Engkau mewartakan sabdamu, pertama melalui Injilmu untuk Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ingin memperkenalkan Yesus Kristus kepada kami. Dan pada Minggu Palma ini kami ingin menekankan satu dua pengenalan akan Yesus. Semoga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Ini semua kami mohonkan dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Melalui program strategis tahap pertama tahun 2021, tema tahunannya adalah mengenal Yesus Kristus. Dan pada saat ini, mari kita coba kenal Yesus melalui Minggu Palma ini, yang garis besarnya ialah bahwa Yesus diterima dan ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang yang semula mau mengikuti Yesus lalu juga menolaknya. Dan secara liturgi itu imam menggunakan kasula berwarna merah. Namun mari kita dengarkan apa yang dicoba dikenalkan dan ditekankan oleh Romo Dedi pada saat ini. Baik Romo, terima kasih. Saya mencoba membawa kita semua melihat penginjil Markus dengan kisahnya yang panjang, tidak disingkat. Markus ini Injil yang pertama dari sinoptik, di mana di sana dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang datang ketika Yesus berada di rumah Simon, si kusta itu. Ada tindakan yang menarik yang dilakukan oleh wanita ini. Dia membawa minyak narwastu yang mahal, dan leher dari buli minyak narwastu itu dipecahkan. Ketika barang yang mahal, tempat untuk menyimpan itu dipecahkan, mengandaikan bahwa barang itu harus habis dipakai. Dan tindakan wanita ini luar biasa. Dia mencurahkan minyak itu, yang oleh sebagian orang yang ada di situ mengatakan minyak itu sangat mahal. Itu dicurahkan ke kepala Tuhan dan menghabiskannya untuk Tuhan. Itu mengenal Tuhan dari wanita ini, bahwa rasa syukur dan terima kasih itu tidak bisa terbendung ketika berhadapan dengan Tuhan. Itu ajakan. Dan selanjutnya dari para murid. Bahkan Yesus mengatakan setiap kali doa syukur agung, pada malam sebelum Yesus menderita sengsara, itu sudah dikisahkan. Tetapi karena Tuhan Yesus berada di sana, mereka melanjutkan perjamuan itu dengan nyanyi-nyanyian. Kita pernah mendengar dalam kisah bahwa di mana
ketika pengantin pria masih berada, orang belum bisa berpuasa. Tunggu ketika pengantin pria sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi di mana ada Tuhan, di situ ada sukacita dan kebahagiaan. Berarti Tuhan Yesus ini pribadi yang membawa kedamaian, membawa sukacita apapun situasi hidup yang sedang dialami. Itulah hadirnya Tuhan di sana, dikenal dengan kebahagiaan dan sukacitanya. Dan yang berikut, peristiwa ketika Tuhan sudah ditangkap. Ada seorang pemuda yang mengikuti Tuhan Yesus mengenakan kain lenan. Pemuda ini tanpa nama. Dan kenapa penginjil Markus mengisahkan dia mengenakan kain lenan? Detail. Ketika dia hendak ditangkap, dia melepaskan kain lenan itu dan menyelamatkan dirinya. Apa yang mau disampaikan? Bahwa Tuhan bisa ditinggalkan ketika seseorang berada dalam situasi terjepit. Kain lenan itu simbol dari pembaptisan. Setiap anak yang kalau dibaptis pasti dikenakan kain berwarna putih. Dan pemuda ini ketika dia hendak ditangkap, dia menanggalkan rahmat pembaptisannya dan pergi untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi dari kejadian ini ada Tuhan yang patut disyukuri, Tuhan yang selalu punya kedamaian, sukacita dan penuh cinta. Ada Tuhan yang bisa ditinggalkan oleh kita anytime ketika kita mengalami kesulitan. Dan dari ketiga pribadi ini itu bisa melihat diri kita, bagaimana relasi kita kepada Tuhan dan sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus di dalam kesiaran iman kita. Jadi saya pikir saya mencoba untuk berbagi, men-sharing tentang 3 poin ini. Menghancurkan, untuk mensyukuri, bernyanyi, bersukacita karena ada pengantin pria masih bersama-sama, dan menarik diri untuk meninggalkan karena ada himpitan, tekanan, dan sebagainya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Romo Dede telah memberikan kepada kita dari 3 contoh orang yang memperkenalkan kita akan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Romo Iwan juga akan memberikan kepada kita, mungkin bukan dari orang lain tetapi dari satu orang, mengenai tanggapan orang akan Yesus. Silakan Romo Iwan. Baik, terima kasih Romo Joko, dan selamat pagi para Romo Selamat pagi. dan juga selamat pagi untuk para sahabat mimbar agama Katolik yang menyaksikan acara pada pagi ini. Baik, bahwa kita tahu di dalam perayaan hari Minggu Palma ada 2 perayaan besar yang menyatu, di mana di perayaan awal sebelum perarakan kita lihat bagaimana bangsa Israel mengeluh-ngeluhkan Yesus. Mereka begitu kagum dengan Yesus dan bersorak-sorai ketika melihat Yesus. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat, mereka dari berteriak memuji Hosana Putra Daud, mereka berteriak salibkan dia. Maka sebenarnya disitulah refleksi kehidupan kita di dalam beriman. Kita sebagai orang Katolik begitu gampang untuk percaya dan beriman kepada Yesus. Tetapi tidak lama setelah itu juga begitu gampang kita menjadi pribadi yang ragu. Lalu kemudian mengolok-olok Yesus sendiri melalui perkataan, perbuatan kita. Bahkan tidak jarang setelah kita percaya kepada Yesus, kita menjadi pribadi yang gampang untuk berteriak, salibkan Yesus. Menyalibkan Yesus bukan berarti kita bertemu dengan Yesus, lalu kemudian kita mengarak Yesus
seperti dalam perjalanan salib Golgota pada waktu itu. Tetapi ketika kita menjadi orang Katolik, lalu kemudian begitu gampang untuk menyakiti orang lain, tidak taat kepada perintah Yesus, tidak mengenal Yesus sebagai murid, kita sebagai murid Yesus dengan sungguh, maka di saat itulah sebenarnya kita sudah berteriak, salibkan Dia. Maka dalam peristiwa Minggu Palma ini, tentu tadi Romo Joko sudah mengajak kita untuk mengalami pengenalan yang mendalam, menyadari bahwa kita sebagai murid Kristus. Maka kemuridan yang sejati bukan sekedar kita tahu siapa Yesus, bukan sekedar kita sudah dibaptis, tetapi bagaimana kita ikut setia bersama dengan Yesus yang menderita. Kita kerap kali begitu gampang untuk lari dari penderitaan. Kita menderita sedikit saja kita sudah mengeluh dan bahkan dengan begitu gampang meninggalkan Yesus. Tetapi melalui hari Minggu Palma ini kita diajak untuk bagaimana pengenalan kita akan Yesus mengarahkan kita menjadi murid yang taat, menjadi murid yang setia sekalipun harus mengalami penderitaan di dalam hidup. Maka ajakannya adalah bagaimana kita menjadi murid yang setia sampai kapanpun, kenal Yesus, ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kira-kira begitu Romo, apa yang saya sampaikan kaitannya dengan pengenalan akan Yesus. Terima kasih Romo Iwan. Saudari-saudara yang menyaksikan mimbar agama Katolik ini, tadi sudah kita dengarkan 3 pribadi yang dibicarakan oleh Romo Dedi. Sekali lagi itu mengandaikan bahwa sebetulnya banyak pribadi-pribadi lain yang bisa juga mengajak kita untuk mengenal Yesus. Dan Romo Iwan menekankan bahwa pada pribadi yang mengenal Yesus, kita ini tidak jarang setelah menerima Yesus, menolak Yesus. Dan itu dari program strategis tahap pertama, dan untuk ini saya ucapkan terima kasih pada Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya yang juga mengajak kita untuk sadar akan minimnya pengetahuan iman. Dan untuk itu mari kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Romo Marcel yang juga sudah mencoba untuk mempunyai katekumen yang dipersiapkan oleh Romo Marcel pribadi untuk dibaptis. Mari Romo Marcel. Baik, terima kasih Romo Joko. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya mau menggarisbawahi lebih pada siapa Yesus itu. Kalau kita diajak untuk mengenal Yesus, ya tentu kita harus tahu siapa Yesus itu. Dan kalau kita tahu siapa Yesus itu, berarti kita tahu bagaimana kita berelasi dengan Dia. Nah, kalau kita tidak tahu siapa Yesus, bagaimana kita mau berelasi dengan Dia? Tidak mungkin. Bahkan di dalam kehidupan kita pun untuk berelasi kita milih-milih kepada siapa kita berelasi, karena tergantung pengenalan kita. Bahkan apakah menguntungkan saya atau apa ada relasi timbal baliknya dengan saya, maka saya mau berelasi. Maka penting bagi kita untuk kenal siapa Tuhan Yesus itu. Jadi saudara-saudari sekalian, saya pada saat ini mau mengajak untuk mengenal Yesus paling tidak dalam konteks Minggu Palma ini. Kalau kita mau bertanya siapa Yesus itu pertanyaan yang tidak akan pernah selesai untuk dijawab. Karena siapa Yesus itu sudah banyak sekali yang mempelajari, bahkan dengan terlalu mempelajari Yesus juga ada yang kadang-kadang justru meragukan Yesus itu. Begitu, sudah banyak ajaran-ajaran sesat yang gereja Katolik lalui, tetapi puji Tuhan kita selalu yang masih setia sampai pada saat ini, kita masih beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi baik, Tuhan Yesus yang kita renungkan pada saat ini adalah Tuhan Yesus yang mau memasuki Yerusalem. Tentu konsep orang pada saat itu akan Tuhan Yesus itu adalah seorang Mesias. Mesias tentu yang punya berpenampilan ya wah begitu, karena manusia saat itu
mereka mempunyai konsep bahwa seorang yang berkuasa itu seperti apa yang ditawarkan oleh dunia dengan yang wah begitu. Punya kedudukan, punya kekuasaan apapun segala macam. Tetapi justru Yesus datang pada saat ini dengan memilih cara yang paling sederhana. Dia mau masuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Raja mana yang mau untuk menunggang keledai seperti itu? Tidak mungkin ada. Dan biasanya kalau raja masuk atau orang yang masuk itu dihormati, pasti kalau kita saat ini karpet merah yang kita bentangkan supaya orang itu jalan di situ. Tetapi yang waktu itu apa yang Yesus terima adalah pakaian-pakaian orang yang mereka miliki saat itu mereka bentangkan untuk Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus jalan. Dan juga orang-orang saat itu mereka memetik daun-daun yang ada di situ dan mereka menyoraki Tuhan Yesus. Jadi pemilihan Yesus dengan cara sederhana ini yang masuk ke Yerusalem itu menjadi pertentangan bagi orang. Jadi makanya orang ada yang percaya dan tidak percaya apakah dia di Mesias, siapa orang ini yang mau masuk. Begitu ada mempertanyakan begitu. Jadi itu cara pertama Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia memilih dengan cara yang sederhana dan itu dia sudah pilih sejak dia lahir. Cara sederhana juga yang dia gunakan. Dia berelasi dengan orang, dia juga memilih orang-orang berdosa yang dia berelasi. Dan juga saat sekarang harusnya dia diagungkan sebagai Mesias, sebagai penyelamat, justru dia memilih cara sederhana dan nantinya memilih juga untuk wafat di salib, di mana itu untuk kriminal sebenarnya, tetapi Yesus tetap memilih itu. Jadi salib menjadi tanda keselamatan, bukan tanda kehinaan lagi. Jadi inti semua di sini apa yang Yesus mau tunjukkan kepada kita, kenapa dia mau memilih cara sederhana adalah karena dia memang putra Allah yang taat. Dan Yesus itu sangat taat kepada kehendak Bapanya. Dia datang tidak hanya untuk kemauan sendiri, tapi karena Bapa yang mengutus dia. Maka dia mau datang taat kepada Bapa, bahkan mau menderita, mau apapun yang dia lakukan karena itu memang kehendak Bapanya. Jadi memang kalau kita mengikuti keinginan pribadi kita, kita akan memilih hal-hal yang menyenangkan pribadi. Tetapi kalau kita memilih untuk taat kepada sesuatu yang datang dari luar, itu menjadi tidak mudah. Dan tentu itu butuh pengorbanan. Dan Tuhan Yesus sebagai sosok yang taat kepada kehendak Bapa dan bahkan siap menderita, itu menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa siapa Yesus yang kita bisa renungkan pada saat ini adalah Yesus yang taat. Yesus yang siap berkorban untuk kita semua. Dan tentu dia mengikuti taat kepada Bapa dan juga segala sesuatu yang dilakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi cintanya kepada manusia. Jadi lebih pada ketidaklekatan diri pribadi, tetapi justru lebih taat kepada kehendak yang berkuasa dan juga itu didedikasikan untuk orang-orang yang dia cintai. Ya, jadi kira-kira itulah sosok Yesus yang kita mau renungkan pada saat ini. Dia memilih cara sederhana, dan kenapa dia memilih hal itu? Karena ketaatan dia kepada Bapanya. Dan ketika dia taat, tentu dia juga mau melakukan itu kepada kita semua karena dia mencintai kita dan supaya kita terselamatkan. Ya, maka mari kita kenal Yesus seperti ini dan mari kita coba untuk meniru dia seperti ini. Bahwa dengan cara sederhana pun kita bisa memuliakan Tuhan. Orang-orang Yesus masuk dengan daun saja bisa memuliakan Tuhan, dengan baju yang ada saja bisa dibentangkan untuk Tuhan Yesus. Jadi relasi kita dengan Tuhan tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi yang wah pun tidak harus begitu, tapi apa yang kita miliki kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak perlu kita cari-cari. Dan maka dari itu apa yang penting adalah hati kita masing-masing. Sambutlah Tuhan dengan apa yang kamu miliki dan siapkan tempat untuk Tuhan, yaitu di dalam hati kamu. Dan ketika Tuhan kamu siapkan tempat dalam hati kamu, kamu menempatkan dia di tempat yang paling terdalam, maka pasti kamu akan mempunyai relasi baik dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Romo Marcel. Saudari-saudara yang saya kasihi, sekali lagi dalam hal ungkapan manusia secara filosofis itu ada istilah manusia multidimensional.
Dan dengan terbelahnya tabir Bait Allah menjadi dua, bisa kita lihat sebagai saat di mana kehadiran Yesus menyebabkan yang insani itu menjadi juga bersatu dengan yang ilahi, atau dalam diri Yesus yang insani manusia ditolak, tapi kita ingin menerima yang ilahi dengan penuh sorak-sorai. Tapi yang pasti ialah bahwa masih banyak sisi Yesus Kristus yang perlu kita kenal, dan seperti yang diharapkan dari Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya, kita ingin menjadi murid Kristus yang terus belajar dan tidak pernah puas pengenalan kita akan Yesus, agar dengan mengenal di dalam akan Yesus, kita juga seperti yang diungkapkan oleh Romo Iwan dan juga Romo Marcel, tidak cepat percaya tapi juga cepat menghujat Yesus. Berkat Tuhan melimpah pada kita semua, dan pesan singkat pada saat ini, kisah sengsara Yesus Kristus menyebabkan kita boleh menyadari yang ilahi ada di tengah-tengah kita, yang rela bersengsara dalam kesederhanaan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur kepadamu karena Engkau telah sudi mengutus Putramu Yesus Kristus ke tengah-tengah kami. Walaupun harus mengalami ditolak, namun Yesus Kristus tetap setia pada tugas perutusannya. Dan semoga dengan perayaan Minggu Palma, Minggu Sengsara Tuhan Yesus, kami boleh semakin berani terus belajar mengenal Yesus, dan juga sejauh mungkin mengikuti teladannya dalam setia kepadamu. Ini semua kami memohonkan dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.